Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rensa dengan NIM 2409055020008. Video ini dibuat dalam rangka mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu MSDM. Judul video praktik manajemen sumber daya manusia pada UMKM. UMKM yang kami pilih bergerak di bidang usaha. Pendahuluan, manajemen sumber daya manusia menjadi aspek krusial bagi UMKM karena karyawan adalah aset utama untuk berkembang dan bertahan dalam persaingan bisnis. Namun tidak semua UMKM menerapkannya secara optimal. Video ini bertujuan untuk mengamati praktik MSDM di UMKM tersebut, kemudian menganalisis tantangan serta memberikan solusi praktis untuk meningkatkan kinerja SDM. Teori, landasan konsep dalam praktik MSDM. Beberapa konsep penting yang relevan adalah yang pertama itu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Proses ini bertujuan untuk mencari dan memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi agar bisa memberikan kontribusi maksimal. Rekrutmen yang efektif akan memperbesar peluang mendapatkan karyawan yang berkualitas dan cocok dengan budaya perusahaan. Menurut Hasibuan dari 2017, proses rekrutmen harus dirancang dengan baik agar dapat menjaring calon yang kompeten dan memiliki potensi berkembang. Selain itu, seleksi berperan sebagai filter yang memastikan hanya kandidat yang memenuhi standar yang diterima untuk bergabung dengan organisasi. Tindakan seleksi yang tepat membantu mengurangi risiko kesalahan pengangkatan yang dapat berdampak negatif pada kinerja dan produktivitas perusahaan. Proses seleksi biasanya meliputi tahap wawancara, tes kemampuan, dan evaluasi latar belakang yang mendalam. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi yang kurang terstruktur biasa menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya turnover karyawan, konflik internal, serta penurunan motivasi kerja. Oleh karena itu, penting bagi UMKM maupun organisasi lain untuk memiliki prosedur yang jelas dan konsisten dalam proses rekrutmen dan seleksi agar hasilnya optimal. Terakhir, perkembangan teknologi juga membuka peluang rekrutmen yang lebih luas melalui platform daring dan media sosial, sehingga proses perekrutmen menjadi lebih efisien dan menjangkau kandidat dari berbagai latar belakang. Penggunaan teknologi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas UMKM untuk tetap efektif. Pelatihan dan pengembangan adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan. Menurut Nensler 2020, pelatihan yang baik dapat membantu karyawan menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan yang berubah serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan baru. Dalam konteks UMKM, pelatihan turut meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil kerja secara langsung. Pelatihan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pelatihan teknis, soft skill, dan bahkan pelatihan kepemimpinan bagi karyawan yang berpotensi menempati posisi strategis. Pengembangan kemampuan ini juga meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi karyawan untuk berkontribusi lebih optimal dalam pekerjaan sehari-hari. Selain pelatihan, pengembangan karyawan mencakup langkah-langkah untuk mempersiapkan mereka naik ke jenjang karir lebih tinggi. Dengan memberikan kesempatan, pengembangan organisasi dapat mempertahankan talenta terbaik sekaligus membangun sumber daya yang mampu mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya, pelatihan dan pengembangan harus disusun secara sederhana dan efisien, fokus pada kebutuhan utama yang paling berdampak pada operasional sehari-hari. Pendekatan ini membantu mengoptimalkan investasi pelatihan yang ada. Motivasi kerja adalah kekuatan pendorong yang membuat karyawan mau berusaha dan berkontribusi secara maksimal dalam pekerjaan. Robbins 2018 menyebut motivasi sebagai proses yang mengarahkan pertahankan dan mengintensifkan perilaku yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Motivasi yang tinggi akan meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis.
Ada beberapa faktor yang mengaruhi motivasi kerja, seperti kebutuhan dasar karyawan, penghargaan, kesempatan pengembangan, dan hubungan interpersonal di tempat kerja. Motif intrinsik dan ekstrinsik sama-sama penting untuk menjaga semangat kerja karyawan, khususnya di UMKM yang biasanya memiliki struktur organisasi sederhana dalam hubungan kerja lebih personal. Ketika karyawan merasa dihargai dan kebutuhan mereka diperhatikan, mereka cenderung lebih loyal dan bersemangat dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Sebaiknya jika motivasi rendah, dapat muncul rasa jenuh, kinerja menurun, dan kemungkinan besar turnover meningkat yang berdampak negatif bagi keberlangsungan UMKM. Untuk meningkatkan motivasi UMKM perlu menerapkan kebijakan sederhana seperti pemberian apresiasi, insentif, dan pengakuan atas kerja keras. Selain itu, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan dukungan emosional juga turut berperan penting dalam membangun motivasi kerja yang berkelanjutan. Ketiga teori ini akan menjadi dasar analisis kami terhadap praktik MSDM di UMKM ini. Observasi dan temuan lapangan. Berdasarkan observasi, proses rekrutmen di UMKM ini dilakukan secara informal, lebih mengandalkan rekomendasi dari karyawan lama. Pelatihan yang diberikan bersifat on the job training tanpa program formal. Motivasi karyawan cukup baik karena suasana kerja yang kekeluargaan, tetapi sistem penghargaan belum terstruktur. Tantangan terbesar adalah kurangnya standar prosedur yang dapat menghambat konsistensi kualitas kerja. Analisis praktik rekrutmen informal ini berisiko menyebabkan ketidaksesuaian antara karyawan dan kebutuhan UMKM sehingga efektivitas kerja menurun. Hasibuan 2017, kurangnya pelatihan formal menyebabkan keterbatasan keterampilan karyawan, berdampak pada kualitas produk dan layanan. Newsletter 2020 di sisi lain, motivasi yang muncul dari ikatan emosional kekeluargaan positif, namun perlu didukung dengan sistem insentif agar lebih optimal. Robnis 2018. Solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, UMKM dapat menerapkan beberapa langkah berikut. Membuat SOP rekrutmen sederhana agar proses lebih terarah dan adil. 2. Menyusun modul pelatihan dasar terkait keterampilan teknis dan layanan pelanggan. 3. Mengembangkan sistem insentif berbasis prestasi untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. 4. Membuat struktur penilaian kinerja secara berkala untuk memperbaiki dan mengapresiasi kinerja. Dan yang terakhir, penutup dari video ini dapat disimpulkan bahwa penerapan MSDM yang baik sangat penting untuk keberhasilan UMKM. Dengan perbaikan pada proses rekrutmen, pelatihan, dan motivasi, UMKM akan lebih siap menghadapi tantangan kompetisi bisnis. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.